Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Lebih Dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan menyikapkan bahwa keadaan manusia di akhir zaman ini menjadi durhaka dan kasih menjadi dingin, tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang bertahan akan diselamatkan. Terkadang orang percaya ada dalam keadaan-keadaan di mana mereka malas mendekat kepada Tuhan, di mana mereka merasa bahwa berdoa itu tidak penting, mereka tidak peduli dengan agama. Keadaan-keadaan ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Namun, masalah ini akan berkelanjutan dan pada akhirnya kasih kepada Tuhan menjadi dingin jika tidak segera diselesaikan. Oleh sebab itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Bagaimana cara untuk mendekat? Wujud dari kasih itu adalah pengorbanan, dan pengorbanan adalah salah satu cara kita mendekat kepada Tuhan. Dalam kata Ibrani korban itu berasal dari kata karaf. Maknanya adalah datang mendekati, artinya dengan pengertian membawa sesuatu dekat dan mempersembahkannya kepada Allah. Berkorban dalam bentuk praktisnya itu tidak sama dengan praktik korban dalam perjanjian lama, karena korban sudah digenapi di atas kayu salib oleh Allah kita Yesus Kristus. Praktik persembahan yang dikonsepkan oleh perjanjian baru adalah memberikan hidup melalui pelayanan, baik kepada Allah maupun kepada sesama, yang bermakna sebagai ucapan syukur. Roma 12 ayat 1 menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita lihat, orang Farisi membuat peraturan tambahan untuk memagari peraturan Allah. Tetapi kenyataannya mereka lebih taat kepada peraturan tambahan daripada peraturan Allah, menyebabkan ketika mereka berkorban melakukan persembahan itu menjauhkan diri dari Tuhan. Padahal makna korban adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama yang terjadi dengan gereja di akhir zaman. Orang menganggap mempersembahkan hidup, orang menganggap ibadah, berdoa, melayani itu tidak penting. Mereka malas, bahkan tidak peduli. Ibadah, berdoa, dan melayani justru menjauhkan dari Tuhan. Keadaan manusia akhir zaman itu kehilangan kasih kepada Tuhan dan sesama. Ini sering juga terjadi pada jemaat-jemaat masa kini. Kadang ada orang Kristen yang lebih mementingkan membayar persepuluhan dengan iming-iming dari pengajaran bahwa mereka akan mendapat sekian lipat kali ganda kalau mereka memberikan persembahan persepuluhan. Dan juga ancaman dari khotbah-khotbah mereka. Kalau jemaat tidak membayar persepuluhan, itu mereka dikutuki dan lain sebagainya. Akibat dari khotbah seperti ini, jemaat hanya diajari mentaati hukum atau peraturan, tetapi tidak diajarkan kasih. Jemaat lebih takut tidak membayar persepuluhan, tapi tidak takut untuk tidak mengasihi sesamanya, bahkan tidak peduli dengan sesamanya. Apabila sesamanya butuh sesuatu yang penting, dalam pikiran mereka bahwa sudah membayar persepuluhan, mereka tidak peduli dengan kasih. Mari kita refleksikan sejenak. Seberapa pengaruh kita untuk pekerjaan Tuhan di mana kita berada saat ini? Dan seberapa besar dampak keberadaan kita untuk pekerjaan Tuhan? Apakah pekerjaan Tuhan yang kita lakukan itu dilandasi kasih kepada Tuhan dan juga sesama? Orang menganggap mempersembahkan itu tidak penting dan tidak peduli karena Tuhan bukanlah prioritas utama dalam hidupnya. Prioritas utama mereka masih diri sendiri. Mengapa demikian? Karena bagi orang-orang ini, mempersembahkan tidak ada nilai bagi dirinya atau tidak bermanfaat bagi dirinya, dan karena merasa dirinya tidak berharga. Mempersembahkan milik kita bukan bergantung pada besar jumlahnya, tetapi besar pengorbanannya, seperti kisah seorang janda yang memberikan hanya 2 peser. Tetapi janda ini memberikan seluruh yang dia punya untuk Tuhan. Mengapa nilai ini menjadi persoalan dalam diri seseorang? Jawabannya adalah karena gambar dirinya rusak dengan berbagai penyebab
yang akarnya adalah dosa. Kerusakan gambar diri berdampak sangat luas, sehingga ketika harga diri rusak, orang akan sulit menghargai diri sendiri, apalagi orang lain dan Tuhan. Gambar diri yang rusak hanya bisa dipulihkan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui cara apapun yang berkenan. Karena kita adalah gambar Allah, bukan gambar rusak. Mendekatkan kepada Allah berarti semakin mendekati gambar diri kita yang asli. Mari korbankan apapun untuk kebahagiaanmu, tetapi satu, jangan korbankan kebenaran. Salib bukan hanya agenda penebusan, tetapi agenda pertunangan mempelai wanita dengan Kristus. Salah satu makna dari kata korban adalah karov mispakah, yang artinya close family. Allah dengan maksud kasih-Nya menjadikan kita keluarganya, yaitu mempelainya, sehingga membutuhkan mahar. Mempelai pria membayar mahar bukan dengan emas, perak, atau pemberian yang mewah, tetapi dengan mahar, yaitu darahnya yang mahal. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin saat ini kita tidak sadar sudah menjauh dari Tuhan. Mari kita mendekat, kita berlari kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jika kita melayani, mari kita melayani dengan kasih. Jika kita beribadah, mari kita juga beribadah dilandasi dengan rasa kasih. Biarlah hidup kita ini terus berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.